Selamat pagi Selamat anak-ibu pagi, yang hebat. Guru. Sekarang sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa yang dipimpin oleh anak ibu yang ganteng. Terima kasih, Asep ya, Ibu. Sep. Sambil dibawakan temannya yang sakit ya, nak ya. Baik, Bu. Mari rekan-rekan, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dan kita doakan juga teman kita Epi yang sakit biar cepat sembuh. Yuk, berdoa dimulai. Oke, terima kasih anak. Sekarang Hadir, Joyce. Bu. Hadir, Bu. Ya, Asih, Andri. Hadir, Bu. Anak ibu, sebelum kita mulai, kita selalu terapkan di masa pandemi ini tetap ingat Garda Pancasila 1, 2, 3. Baiklah anak-anak ibu, pembelajaran kita tentang tema 4, sehat itu penting, dengan subtema 3, cara memelihara organ peredaran darah manusia. Sekarang sebelum memulai pelajaran, Ibu mau bertanya. Sudah siap? Asi? Oke, Ibu tanya kepada Asi. Siap, Pelajaran Bu. kita sebelumnya mengenai pantun. Sekarang untuk tujuan pembelajaran kita setelah mengamati video PPT pembelajaran, diharapkan membuat sebuah pantun dan dapat pula menganalisis ciri-ciri pantun berdasar. Untuk rencana pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membuat diskusi kelompok. Jadi selanjutnya untuk penilaian Ibu ambil dalam proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran, baik sikapnya, keterampilan dan pengetahuan. Mari kita tepuk semangat. Joyce, semangat Joyce. Badannya tegak. Mei, tegak Mei. Tegak, Bu. Mantap. Gini ya nak, biar kompak. Karena biasanya Handita ini lupa tepuk semangat. Tepuk semangat. Sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat pantun sesuai dengan ciri-cirinya. Ibu bagikan dulu ya nak bahan pembelajarannya ya. Iya, Bu. Ya. Boleh membuat pantun cinta, Bu. Boleh nak, boleh pantun cinta. Kak Narsi itu Pantun banyak ya, karena jenis Untuk AC, Lagi cinta-cintaan, tuh. Untuk siapa Mbak Narsi? Bu, Untuk Adita biar mau bikin pantun ya, cinta. menurut KBBI, pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu. Jadi biasanya pantun ini dikenal oleh bangsa Melayu karena pantun ini seperti ungkapan hati. Itu ciri khasnya bangsa Melayu. Biasa bangsa Melayu ini nak pintar berdendang. Ya. Sekarang ada pantun dengan tema kesehatan. Ibu ada buat 2 pantun. Konsentrasi nak, fokus karena nanti setelah ini akan Ibu suruh tugasnya untuk menganalisis ciri pantun. Oke, anak Ibu Siap, yang Bu. ganteng Handito, silakan nak bacakan pantun yang pertama. Siap, Bu. Ya nak. Jalan-jalan sore bersama teman. Ternyata hujan rintik-rintik. Lupa cuci tangan. Sabun gosok 20 detik. Mantap. Pantun tersebut kita mau menganalisis berdasarkan jenis pantun, banyak baris, banyak suku kata, sampirannya di mana, di baris keberapa dan isinya dan rimanya. Ibu kembalikan ke yang pertama. Untuk pantun yang pertama. Pantun nasihat, Bu. Pantun apa nih? Nasihat, Bu. Wow, pintar sekali. Tepuk tangan semua anak ibu. Yeay. Kita mau pelajari tentang organ peredaran darah manusia. Berbagai penyakit yang berkaitan dengan organ peredaran darah manusia ada darah tinggi atau hipertensi. Berikutnya ada darah rendah atau hipotensi.
Lalu setelah itu ada kanker darah dan yang keempat ada jantung koroner. Ibu mau tanya sekarang kepada anak-anak ibu, melihat di sekitar lingkungannya atau di dalam keluarganya menderita penyakit hipertensi, hipotensi, kanker darah atau jantung koroner? Ada, Bu. Ada, Bu. Bapak. Coba biar jangan berisi. Asi coba ceritakan tentang penyakit organ peredaran darah. Asi. Bapak saya itu darah tinggi, suka pusing-pusing. Biasanya gejalanya Bu. gimana, Asi? Pusing-pusing, terus begitu Bu, lemas, Apa solusi? terus enggak berani makan. Oh iya, pintar. Jadi kalau Asih melihat ayahnya begitu, apa yang dikasih cara mengatasinya ya, Asih? Diberi Suruh tidur, Bu. Apa Mbak Asih? Nggak usah makan, Bu. ya, Oh, suruh minum tidur. obat terus tidur. Suruh makan. Iya, minum obat terus tidur ya. Berarti anak-anak ibu ini hebat ya, sudah mengetahui kalau penyakit organ peredaran darah itu ada hipertensi, hipotensi, kanker darah, bahkan sampai kepada jantung koroner. Anak-anak ibu contohnya pada hipertensi sudah mengetahui cara untuk mengurangi atau mengobati. Sekarang ibu akan menampilkan beberapa cara merawat kesehatan organ peredaran darah manusia. Yang pertama seperti yang dikatakan Asih tadi adalah kalau saya sakit-sakit Bu, hipertensi, saya bawakan buah, benar ya Nak ya. Mengkonsumsi makanan yang bisa memperlancar peredaran darah ya Nak ya. Ada sayuran, buah, kacang-kacangan, oke? Baru berikutnya cara yang umumnya apa itu? Yang kedua. Rokok. Tidak merokok. Berikutnya menjaga berat badan ideal. Ini takutnya berat badan idealnya adalah penyakit jantung koroner. Karena itu pengaruh obesitas. Kalau obesitas dia menyempit, menghambat sistem peredaran darah. Ada di sekitar Saya harus rumahnya. olahraga ya Bu. Ada Saya sekitar gendut, rumahnya Bu. yang obesitas. Ada, Bu. Ada, Bu. Saya gendut. Bu. Iya ya. Ada, Yang Bu. penting harus rajin berolahraga Ada. seperti dibilang Asih, anak ya. Iya, Bu. Oke. Untuk yang terakhir, secara umum, cara merawat organ peredaran darah adalah rutin berolahraga. Olahraga itu apa saja yang disebut olahraga? Apakah berjalan olahraga? Olahraga Bu, kan mengeluarkan Nah, keringat. berlari. Olahraga. Olahraga Bu. Kalau mengemil. Tidak, Bu. Bu. Kalau ngemil. Olahraga Ya, juga, kan mulutnya olahraga, Bu. iya, hanya Tapi mulutnya tidak aja mengeluarkan olahraga, keringat, tapi Bu. Ibu akan membagikan kelompok menjadi 2 kelompok secara heterogen. Yang untuk kelompok 1 itu diketuai oleh Asep dengan anggotanya si Epi dan Ika. Tidak hadir karena sakit, berarti anggotanya Asep 2 ya. Untuk kelompok 2 diketuai oleh anak ibu yang ganteng Handito dengan anggotanya Joyce, Mei dan Andi. Siap Nak? Siap, Jadi Bu. silakan Joyce bagikan LKPD-nya Nak. Oke anak-anak ibu, sudah mendapat LKPD masing-masing. Sekarang adakah yang mau ditanya tentang LKPD Tidak yang ada, Ibu Bu. bagikan? Sudah cukup, Bu. Jelas Bu. Oke, kelompok 2. Wah, berarti sudah baru dengan teliti anak-anak Ibu ya. Ada kesulitan di kelompok 2? Handito? Tidak ada, Bu. Oke, mantap. Asi, ada kesulitan, Nak? Tidak ada Bu. Iya Bu. Mantap, saya akan kerjakan ya, Nak. Teliti. Oke, anak-anak Ibu, waktunya Bu. sudah selesai untuk pengerjaan LKPD. Sekarang kita akan lakukan presentasi tentang hasil kerja di LKPD. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1. Kelompok 1 diwakili sama Asih, Bu. Iya Bu. Iya Bu. Oke, Nak, nggak Saya apa-apa. dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok, yaitu 1 jenis pantun. Pantunnya pantun nasihat Bu. Jumlah bassnya ada yang dari 8 sampai
11 suku kata berbaris. Teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusinya kelompok 2. Jenis pantun yaitu jenis pantun nasihat. Jumlah barisnya 4 baris. Jumlah suku kata 10 sampai 11 suku kata. Sajak yang digunakan dari pantun yaitu anjuran untuk mencuci tangan sebelum makan agar kita terhindar dari penyakit. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, akhirnya Ika mau tepuk tangan bersama-sama ya, Nak ya. Bu, Mbak Mai itu ngantuk, Bu. Ayo, berdiri. Berdiri. Ini sudah teman-teman ini. Berdiri. Untuk Mbak Halito ini, sekarang karena kita mau praktekkan olahraga. Ayo Asi pimpin gerakannya. Paling cakep ini Asi ini. Ayo Asi, buat gerakannya. 2 gerakan saja. Tangan dipegang, tengkukkan kepala 8 kali, 8 kali. Ayo mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang Ibu berikan soal evaluasi. Anak-anak Ibu mengerjakannya secara mandiri, jangan mencontek Ayah Handito, karena mencontek itu perbuatan yang tidak baik anak ya. Itu Mbak Narsis. Ya Ibu bagikan ya, soal evaluasi kerjakan dalam waktu 15 menit. Sekian hasil evaluasinya, Ibu kumpul kembali. Asi kumpulkan tugas evaluasi teman-temannya. Siap, Bu. Oke anak-anak Ibu, ada yang mau bertanya kembali, mana tahu seputaran tentang pembelajaran, tentang LKPD atau evaluasi? Sudah jelas, Bu. Ini anak-anak Ibu hebat semua ini ya. Sekarang Ibu berikan penghargaan buat kelompok yang TOP. Semua mantap, tapi ada yang sedikit lebih mantap. Jadi penghargaan diberikan kepada kelompok Bu Jos, tepuk tangan. Ingat, pembelajaran hari ini 1, membuat pantun dengan memperhatikan Membuat apa? pantun. Ciri-ciri Pantun. Jangan lupa, nah. Setelah itu cara merawat organ peredaran darah manusia. Olahraga. Makan makanan yang bergizi. Makan yang bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Dan dilakukan Handito. Tidak merokok. Tidak Ingat, boleh merokok. tidak boleh merokok. Oh, iya. Dan itu udah jangan lupa untuk pembelajaran materi kita selanjutnya kita mempelajari tentang gambar cerita. Dan ingat selalu patuhi prokes 5M. Untuk mengakhiri pembelajaran kita bernyanyi lagu daerah Soleram. Oke, nah kita nyanyikan ya. Soleram 1, Soleram 1, 2 ya. Soleram, Soleram, Soleram. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta anak Ibu Handito untuk memimpin doa. Menutup pagi hari ini pembelajaran pada mulai berdoa selesai.